Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sampel tahu. Ini tuh bisa dijadiin ide bisnis karena untungnya tuh bisa berkali-kali lipat. Buat kalian yang penasaran langsung aja stay tune terus. Ini tuh rasa sampelnya walaupun kita diemin 2 hari tetap empuk banget dan kalian wajib banget nyobain karena ini tuh resepnya super simple. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama sebelum kita lanjut ke tutorialnya. Buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga, dan buat kalian yang udah subscribe yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung masak. Untuk bahan yang kubutuhkan di sini aku ada tahu putih, terus di sini ada daun bawang, wortel, terus di sini aku ada telur, kaldu bubuk, garam, terus di sini aku ada tepung bumbu sajiku, tepung tapioka, dan yang terakhir bawang putih bubuk. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini langsung aja kita pinggirin dulu. Ini tuh untuk modalnya cuma 13.500, jadinya 31 tusuk. Kalau dijual harga 1.000 kalian bisa lihat sendiri untungnya berkali-kali lipat. Langsung aja kita ke step pertama. Di sini aku udah sediain 10 potong tahu putih. Ukurannya kecil ya teman-teman ya. Ini kalau ditimbang kurang lebih 600 graman gitu. Pokoknya disesuaikan aja sama selera kalian. Ini langsung aja kita hancurin. Ini untuk hancurinnya jangan terlalu hancur, jadi agak kasar gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aku ngancurinnya pakai centong sup aja. Saran dari aku ngancurinnya jangan pakai blender, soalnya kalau pakai blender hasilnya bakalan bener-bener halus gitu. Kalau menurut kalian hasilnya udah mulai halus kayak gini, kalian bisa langsung aja tambahin bahan berikutnya. Aku bakalan masukin barang yang sering banget kelupaan. Aku bakalan potong-potong dulu daun bawangnya. Di sini aku udah sediain telenan. Aku bakalan potong-potong daun bawangnya. Untuk daun bawangnya ini karena aku nggak pengen banyak-banyak, jadi aku pakai satu helai seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita potong tipis-tipis aja. Kalau kalian suka daun bawang bisa dibanyakin. Cuman karena aku nggak suka daun bawang gitu, jadi aku pakein satu helai aja ya. Ini pun kalau kalian nggak suka ini bisa di skip atau opsional aja. Sambil nungguin aku motong daun bawang ini, aku mau ngingetin buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jadi langsung aja subscribe sekarang juga. Ini aku bakalan pinggirin dulu, aku bakalan parut wortelnya karena kalau langsung diparut di situ licin banget ya teman-teman ya. Jadi di sini aku udah sediain 2 buah wortel yang ukurannya kecil-kecil gitu. Ini aku parut. Ini nggak aku parut semuanya ya teman-teman ya. Karena di sini untuk wortelnya aku nggak terlalu banyak-banyak. Soalnya kalau kebanyakan nanti warnanya bakalan oren banget. Tapi kalau kalian nggak mau pakai wortel bisa di skip ya teman-teman ya. Ini menurut aku wortelnya udah cukup dan udah kebanyakan juga, jadi aku bakalan sisain wortelnya tuh segini aja. Pokoknya intinya satu lebih sedikit aja gitu ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita masukin ke dalam adonan. Tapi kalau kalian suka sayur, untuk wortelnya juga bisa ditambahin ya teman-teman ya. Ini aku tambahin sayur karena biar sampelnya itu lebih sehat gitu, jadi aku selip-selipin gitu. Soalnya anak-anak kan sampel tuh suka ya teman-teman ya kita selipin sayur. Terus di sini untuk tepung tapiokanya aku pakai 100 gram biar rasanya nggak keras-keras banget. Di sini aku ada tepung bumbu sajiku. Ini bisa pakai merek yang lain. Ini tuh kurang lebih kalau ditimbang semuanya 80 gram ya teman-teman ya. Ini satu sasetnya tuh 40 gram. Aku pakai 2 bungkus. Dan jangan lupa bawang putih bubuk. Kalau kalian nggak punya bisa pakai bawang putih segar dihalusin. Untuk perasanya di sini aku ada kaldu jamur, bisa diganti Royco 1 sendok makan. Terus di sini aku ada setengah sendok makan garam, langsung aja kita masukin. Untuk perasanya jangan banyak-banyak soalnya sajikunya udah ada rasanya. Terus di sini untuk telurnya aku pakai 1 butir telur aja. Kalau menurut kalian semua bahannya udah masuk, kita bisa langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut kalian adonannya udah berat, kalian bisa langsung aja ngaduknya pakai tangan. Tapi ini menurut aku adonannya nggak berat sama sekali ya teman-teman ya. Jadi aku ngaduknya pakai centong sup aja. Kalau menurut kalian adonannya udah tercampur rata seperti ini, kalian bisa langsung aja sediain tusuk sate. Untuk tusuk satenya secukupnya aja ya teman-teman ya. Aku sediain segini, jangan lupa dicuci dulu sebelum dipakai. Dan untuk adonannya kita ambil secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak soalnya ini nanti kalau direbus hasilnya bakalan ngembang gitu. Saran dari aku nggak perlu pakai sarung tangan ya teman-teman ya, soalnya kalau pakai sarung tangan kayak gini tuh ribet banget. Kalian bisa lihat aku tuh keribetan gitu. Ini kita bentuk-bentuk aja seperti ini kurang lebih. Kalau menurut kalian udah selesai, kita bisa langsung aja rebus. Di sini
untuk rebusannya aku pakai panci granit lagi dari stand cookware. Ini tuh ukurannya gede banget gitu teman-teman, 24 cm gitu. Ini tuh satu paket sama teflon yang aku pakai kemarin. Kalau kalian pengen kembaran sama kayak aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box, aku bakalan tulisin lengkap di situ. Ini sebenarnya aku lupa banget ngasih minyak goreng. Kalau kalian pengen adonannya itu nggak lengket satu sama lain, kalian bisa langsung aja masukin minyak goreng secukupnya. Sebelum terlambat aku bakalan kasih minyak goreng dulu ya teman-teman ya. Ini tuh kayak sebelum semuanya aku masukin, jadi aku bakalan kasih minyak goreng secukupnya. Tuh kalian bisa lihat, kurang lebih aja. Setelah itu kita langsung aja masukin semua adonannya sampai habis. Ini untuk satu resepnya jadinya 31 tusuk, dan panci granitnya ini muat banget ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kita masak sampelnya sampai dia itu ngapung gitu. Kita tungguin aja sampai dia ngapung. Kalau menurut kalian adonannya udah ngapung seperti ini, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Ini menurut aku udah matang gitu ya teman-teman ya, jadi langsung aja aku angkat gitu. Kalau menurut kalian adonannya udah dingin, kalian bisa langsung aja sediain penggorengan. Di sini untuk penggorengannya aku pakai panci kecil kayak gini ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakai penggorengan biasa dia tuh kayak makan minyak banyak gitu. Kalau pakai panci kayak gini kita butuh minyaknya tuh sedikit aja biar si sampelnya tenggelam. Kalian bisa lihat ini tuh tenggelam gitu walaupun pakai minyaknya sedikit. Ini kita goreng dulu sampai dia matang, baru kita kasih telur ya teman-teman ya. Sebelumnya aku bakalan sediain telurnya dulu. Untuk telurnya aku pakai 2 butir ya teman-teman ya. Kita kocok lepas saja, nggak perlu dikasih bumbu apapun. Kalau menurut kalian sampelnya udah mulai matang, udah mulai kayak kering gitu pinggirannya, maksud aku luarnya, kalian bisa langsung aja celupin ke dalam telurnya yang udah kita siapin tadi. Ini aku bakalan ambil secukupnya aja segini. Satu-satu juga nggak apa-apa, cuman yang pertama aku bakalan langsung aja masukin agak banyak gitu. Tuh ini langsung aja aku masukin ya teman-teman ya. Ini dua-dua juga nggak apa-apa, pokoknya disesuaikan aja sama selera kalian. Ini yang pertama aku nyelupinnya dua-dua. Ini langsung aja kita goreng. Lakukan hal yang sama sampai sampelnya habis. Pokoknya dicelupin aja semua ke telurnya. Kalau menurut kalian telurnya kurang tebel, kalian bisa ulangin sekali lagi sampai sampelnya itu kayak kena telurnya gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat ini untuk telurnya aku nggak pakai bumbu sama sekali ya, jadi sampelnya itu rasanya udah pas banget, jadi nggak perlu ditambahin garam atau apapun di telurnya. Tuh kayak gini aja, kita tinggal tunggu dia itu matang. Karena menurut aku telurnya kurang tebal, aku bakalan tambahin telurnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi aku celupin satu-satu dan sambil diputer-puter biar telurnya nempel. Jadi kita celupin, kita ambil satu aja. Terus kita masukin sambil diputer-puter kayak gini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua sampelnya habis. Setelah itu kita langsung aja tunggu warnanya dia sampai kuning kecoklatan. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyi tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Ini dia hasilnya setelah aku goreng. Itu hasilnya cantik banget dan rasanya pasti enak ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya empuk, jadi kenyalnya tuh cuma sedikit aja gitu loh teman-teman. Biasanya kan sampel tuh kenyal banget, yang kenyal keras gitu, tapi ini tuh kenyalnya kenyal empuk gitu. Dan ini aku coba pakai saus, langsung aja dimakan. Ini menurut aku lebih enak orinya gitu, soalnya aku nggak bisa buat sausnya teman-teman. Buat kalian yang punya tips gimana cara buat sausnya, kalian bisa langsung aja komentar di bawah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.